Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dan presentasi sudah terlihat? Lalu, anak-anak sudah bergabung semua? Bapak harap sudah bergabung semua ya, serta suara dan presentasi sudah terlihat jelas. Baik, untuk materi kali ini ada lapis perkerasan jalan, meliputi perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Sebelumnya, adakah pengalaman mengenai perkerasan jalan dan perkerasan lentur anak-anak? Oke, kita lanjut saja ya. Tujuan materi lapis perkerasan jalan adalah elemen kunci dalam jaringan yang memiliki peran penting dalam keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi transportasi. Memahami dasar-dasar material, desain, konstruksi, serta pemilihan lapis perkerasan jalan akan memberikan pengetahuan yang esensial untuk berkontribusi dalam bidang teknik sipil dan infrastruktur. Untuk selanjutnya, kita akan membahas pengertian perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Yang pertama yaitu perkerasan lentur atau flexible pavement. Adalah perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan berbutir sebagai lapisan di bawahnya. Untuk ini biasanya tuh aspal terlebih dahulu, lalu ada subgrade. Nanti kita akan membahas di slide selanjutnya. Baik, sehingga lapis perkerasan tersebut mempunyai fleksibilitas atau kelenturan yang dapat menciptakan kenyamanan kendaraan dalam melintas di atasnya. Untuk selanjutnya, definisi mengenai perkerasan kaku yaitu suatu konstruksi perkerasan dengan bahan baku agregat serta menggunakan semen sebagai pengaitnya, serta perkerasan ini memiliki modulus elastisitas yang tinggi sehingga penyebaran lalu lintas kepada tanah dasar cukup luas. Bisa kita dilihat di lingkungan sekitar kita, perkerasan kaku yaitu jalan beton. Baik, selanjutnya ada desain perkerasan lentur atau termasuk spesifikasi teknis dan standar. Desain perkerasan lentur adalah suatu proses perencanaan yang bertujuan untuk membuat perkerasan jalan yang aman, nyaman, dan tahan lama. Dalam desain perkerasan lentur, banyak spesifikasi teknis dan standar yang harus diperhatikan, termasuk ketebalan lapisan aspal, kekuatan dan kekakuan perkerasan, kelas aspal yang digunakan, serta struktur fondasi di bawah perkerasan. Semua spesifikasi ini harus sesuai dengan standar nasional atau internasional. Untuk desain perkerasan lentur, kita harus membuat jangan asal-asalan. Setiap fase itu ada step by step-nya. Nanti kita akan membahas di slide selanjutnya. Lalu ada ketebalan lapisan aspal. Salah satu faktor yang penting dalam desain perkerasan lentur. Tebal tipis aspal itu penting untuk kita perhatikan dalam perkerasan lentur ini. Ketebalan lapisan aspal yang tepat dapat membantu mencegah kerusakan pada perkerasan akibat beban kendaraan, cuaca, dan faktor lainnya. Bisa kita lihat volume kendaraan dapat mempengaruhi aspal tersebut.
Ketebalan lapisan ini harus tepat supaya untuk mencegah kerusakan pada volume kendaraan maupun cuaca dan lainnya. Untuk kekuatan dan kekakuan perkerasan juga harus dipertimbangkan dalam desain perkerasan lunak. Hal ini karena perkerasan yang kuat dan kokoh dapat mengurangi kerusakan dan memperpanjang masa pakai jalan. Di samping itu, desain perkerasan lentur juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan cuaca setempat, seperti curah hujan dan suhu udara. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi performa perkerasan jalan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi para ahli desain perkerasan lentur untuk mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan di dalam perencanaan. Sebelum mendesain perkerasan lentur, kita itu harus mempertimbangkan segala aspek, baik lingkungan, cuaca, curah hujan, dan udara. Supaya apa? Supaya perkerasan jalan dapat awet atau jangka panjang. Baik, untuk berikutnya terdapat perawatan dan perbaikan perkerasan lentur, termasuk perbaikan jalan berlubang, pemeliharaan rutin, dan rehabilitasi. Perawatan dan perbaikan perkerasan lentur adalah salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, supaya kita tidak mabuk jalan banyak lubang. Maka dari itu, perbaikan penting untuk menjaga keamanan serta kenyamanan. Perkerasan lentur biasanya terdiri dari aspal, beton aspal, dan material lainnya yang lebih lembut dan mudah rusak dibandingkan dengan perkerasan kaku seperti beton. Perawatan rutin perkerasan lentur meliputi pembersihan, pengamatan, dan perbaikan lubang kecil. Pembersihan dilakukan untuk menghilangkan kotoran dan debu dari permukaan jalan yang dapat mempercepat kerusakan perkerasan. Lalu pengamatan dilakukan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan awal seperti retak atau permukaan yang kasar, sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum kerusakan semakin parah. Perbaikan lubang kecil biasanya dilakukan dengan metode pengisian, di mana lubang diisi dengan campuran aspal atau material lainnya. Lalu perbaikan jalan berlubang lebih besar biasanya melibatkan metode overlay, di mana lapisan baru ditempatkan di atas lapisan lama yang rusak. Metode lain yang dapat digunakan adalah milling, di mana lapisan atas yang rusak dihilangkan lalu diganti dengan lapisan baru. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan perkerasan lentur. Yang pertama, kelebihannya yaitu lebih mudah dan cepat dalam pembangunan. Yang kedua, lebih fleksibel, lebih tahan terhadap retak, lebih efisien dalam pemeliharaan. Yang terakhir, lebih aman. Dan kekurangan tidak tahan terhadap berat, lebih rentan terhadap deformasi permanen, lebih sulit untuk dibersihkan, lebih mudah terkikis, biaya perawatan lebih tinggi. Oke, berikut adalah lapisan-lapisan perkerasan lentur, yaitu struktur perkerasan jalan terdiri dari beberapa lapisan material yang diletakkan pada tanah dasar, yaitu tanah dasar biasa dibilang subgrade atau tanah utama ya. Lalu ada untuk mendapatkan kekuatan struktur perkerasan yang optimal dan ekonomis, maka struktur perkerasan dibuat berlapis-lapis berdasarkan besar beban yang diterima dari roda kendaraan sampai ke tanah dasar. Setiap lapis pada perkerasan punya fungsi yang berbeda-beda. Setiap lapisan juga bisa mendistribusi beban sampai ke bawah. Jika salah satu lapisan tidak bisa mendistribusikan beban dengan baik, maka akan merusak lapisan lain. Lapisan paling atas terdiri dua lapis, yaitu wearing course dan binder course atau lapisan permukaan. Lalu lapisan pondasi atas, base course, lapisan pondasi bawah, subbase. Lalu ada tanah dasar. Berikut gambarnya, tanah dasar itu tanah utama, lalu
ada lapisan pondasi bawah atau subbase dengan agregat tertentu, lalu lapisan pondasi atas atau base, lalu yang di atasnya lapisan pondasi ada binder course, lalu di atasnya wearing course atau aspal. Baik, adapun perbedaan perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Perkerasan kaku dominan digunakan pada jalan kelas tinggi dan perkerasan lapangan terbang. Lalu jobnik mudah dikendalikan, modulus elastisitas antar lapisan permukaan dan pondasi sangat berbeda. Daya tahan lebih bagus terhadap drainase yang lebih buruk. Apabila terjadi kerusakan, maka kerusakannya cepat serta dalam waktu yang singkat. Indeks pelayanan tetap baik hampir selama umur rencana, terutama jika transverse joint dikerjakan dan dilakukan sangat baik. Usia rencana dapat mencapai 20 tahun untuk perkerasan kaku. Lalu di samping itu ada perkerasan lentur, bisa digunakan pada semua volume lalu lintas. Kendali pada jobnik lebih rumit, susah bertahan apabila drainase buruk. Kerusakan yang terjadi tidak merambat ke bagian konstruk lainnya, kecuali perkerasan terendam air. Indeks pelayanan yang terbaik hanya pada saat selesai pelaksanaan konstruksi. Setelah itu berkurang seiring waktu dan frekuensi beban lalu lintasnya. Usianya kurang lebih 5-10 tahun. Bisa dilihat ya, antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur bedanya sangat signifikan. Dari usia perkerasan kaku bisa mencapai 20 tahun, sedangkan perkerasan lentur usianya kurang lebih 5-10 tahun. Oke, jenis perkerasan kaku dan lentur. Perkerasan beton semen tanpa tulangan dengan sambungan, perkerasan beton semen bertulang dengan sambungan, perkerasan beton semen tanpa tulangan, perkerasan beton semen bertegang, perkerasan beton semen bertulang fiber. Lalu di sini ada desain perkerasan kaku termasuk spesifikasi teknis dan standar. Desain perkerasan kaku adalah jenis perkerasan jalan yang terbuat dari beton atau aspal beton yang kaku sehingga mampu menahan beban kendaraan secara efektif. Spesifikasi teknis dan standar desain perkerasan kaku mencakup berbagai faktor seperti ketebalan lapisan, kekuatan beton, dan penggunaan bahan tambahan seperti serat atau logam. Salah satu spesifikasi teknis penting dari desain perkerasan kaku adalah ketebalan lapisan beton yang harus sesuai dengan beban kendaraan yang akan dilalui. Biasanya, ketebalan lapisan beton berkisar antara 150 hingga 200 mm, tergantung pada jenis dan jumlah kendaraan yang akan melewati jalan tersebut. Selain itu, kekuatan beton juga menjadi faktor penting dalam desain perkerasan kaku. Kekuatan beton harus mencapai minimal 225 MPa untuk memastikan bahwa perkerasan kaku dapat menahan beban kendaraan dengan aman. Sebelum melakukan desain perkerasan kaku, kita terlebih dahulu mengklasifikasikan jenis kendaraan yang akan dilewati. Lalu selanjutnya kekuatan beton. Kekuatan beton di sini ada minimal 25 MPa untuk menyokong kendaraan di atasnya supaya tidak cepat rusak dan lebih tahan lama. Dan terakhir, penggunaan bahan tambahan seperti serat atau logam dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan perkerasan kaku. Spesifikasi teknis dan standar desain perkerasan kaku dapat berbeda di setiap negara atau wilayah dan biasanya diatur oleh badan standar nasional atau internasional. Perawatan dan perbaikan perkerasan kaku. Pemeliharaan rutin adalah tindakan pencegahan yang dilakukan secara teratur untuk memperpanjang umur perkerasan kaku. Pemeliharaan rutin dapat mencakup pembersihan, penggantian dan perbaikan pembatas jalan, penggantian dan perbaikan marga jalan, dan penggantian serta perbaikan saluran air. Saluran air itu sangat berperan penting dalam perkerasan. Bila mana saluran air itu tersumbat, air itu akan tergenang dan dapat mempengaruhi usia perkerasan itu sendiri. Lalu, kotoran pada jalan itu dapat mengganggu pengguna jalan lain serta dapat mempercepat usia perkerasan itu sendiri. Lalu, perbaikan jalan berlubang. Tindakan perbaikan yang dilakukan pada permukaan jalan yang rusak atau berlubang
Perbaikan jalan berlubang dapat dilakukan dengan berbagai teknik, seperti penambahan jalan, penggantian bagian perkerasan yang rusak, atau penggantian seluruh lapisan perkerasan jika kondisinya sudah sangat parah. Lalu rehabilitasi adalah tindakan perbaikan yang lebih besar dan dilakukan pada seluruh perkerasan jalan raya. Rehabilitasi biasanya dilakukan jika kondisi perkerasan kaku sudah sangat buruk dan tidak dapat diperbaiki dengan perbaikan jalan berlubang. Sehingga rehabilitasi melibatkan penggantian seluruh lapisan perkerasan atau penggantian seluruh perkerasan jika diperlukan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan perkerasan kaku. Yang pertama kita akan membahas kelebihan perkerasan kaku. Yang pertama, kekuatan yang tinggi. Semakin tinggi mutu beton, semakin kuat perkerasan kaku tersebut. Lalu yang kedua, tidak memerlukan perawatan rutin. Perawatan di sini biasanya retak. Kalau perkerasan kaku sendiri ini jarang retak atau berlubang. Lalu selanjutnya nomor 3, lebih tahan lama dibandingkan dengan perkerasan lentur. Lalu selanjutnya nomor 4, mudah dibersihkan. Yang terakhir, tidak mudah bergeser, tidak seperti perkerasan lentur. Untuk kekurangannya sendiri, perkerasan kaku biaya yang sangat tinggi, lalu kurang nyaman dan sulit untuk diperbaiki. Lalu yang keempat, tidak ramah lingkungan, lalu desain terbatas. Oke, kita akan membahas metode pengujian yang digunakan untuk lapis perkerasan jalan. Yang pertama, uji CBR atau California Bearing Ratio. Nah, di sebelah sini terdapat gambar uji atau benda alat CBR. Metode pengujian ini digunakan untuk mengukur kekuatan tanah dasar dan bahan perkerasan dengan cara mengukur daya dukung tanah dasar pada kedalaman tertentu. Pengujian CBR dilakukan dengan memasukkan suatu alat magnetometer pada sampel tanah atau bahan perkerasan, lalu diukur gaya yang diperlukan untuk menembus kedalaman tertentu. Sebelum memulai pekerjaan perkerasan jalan, itu dapat diuji menggunakan alat ini. CBR bisa dilihat di gambar. Lalu yang selanjutnya ada Marshall Test. Metode pengujian ini digunakan untuk menguji campuran aspal dengan mengevaluasi sifat-sifat fisik dan mekaniknya. Pengujian Marshall dilakukan dengan membuat sampel campuran aspal, kemudian sampel tersebut ditekan dengan menggunakan alat khusus. Standar pengujian Marshall atau diatur oleh ASTM. Lalu pengujian perkerasan jalan selanjutnya ada Wheel Tracking Test. Metode pengujian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perkerasan jalan untuk menahan deformasi akibat lalu lintas kendaraan. Pengujian dilakukan dengan memasukkan roda berat pada permukaan jalan yang telah diberi beban tertentu, kemudian diukur deformasi yang terjadi. Standar pengujian wheel tracking diatur oleh ASTM. Lalu selanjutnya ada Falling Wedge Deflector atau FWD. Metode pengujian ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan kekakuan perkerasan jalan dengan mengetahui besarnya deformasi pada permukaan perkerasan akibat diberi beban. Pengujian FWD dilakukan dengan menempatkan alat berat pada permukaan jalan dan kemudian diukur besarnya deformasi yang terjadi. Standar pengujian FWD diatur oleh AASTM. Lalu yang terakhir ada Dynamic Compenetration atau DCP. Metode pengujian ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan kekakuan tanah atau bahkan perkerasan dengan mengetahui besarnya resistensi dari bahan tersebut terhadap penetrasi alat uji. Pengujian DCP dilakukan dengan menancapkan alat uji pada sampel tanah atau bahan perkerasan, kemudian diukur kedalaman penetrasi yang terjadi. Standar pengujian DCP diatur oleh ASTM. Sebelum melakukan perencanaan atau mendesain perkerasan jalan, kita baiknya menggunakan alat ini di lapangan untuk mengetahui kekuatan tanah dasar pada lapisan perkerasan jalan tersebut.
Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih banyak yang sudah memperhatikan. Bila ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas, silakan. Baik, kalau serasa sudah cukup, dicukupkan. Bila ingin ditanyakan, boleh nanti disiapkan pada pertemuan berikutnya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, untuk materi kali ini dicukupkan ya. Bila ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan kata, mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.